setiap hari di rumah meskipun belum bisa beraktivitas seperti biasa di masa pandemi ini. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita senantiasa saat kita berada di rumah. Kak Gagas, gembira nggak kalau ada Tuhan Yesus di rumah? Oh, gembira sekali. Kak Dharma juga bersuka kan? Senang banget. Karena Tuhan Yesus adalah sobat yang setia. Adik-adik, sebelum bereksperimen dan mendengarkan firman Tuhan, Kak Melda mau ajak kita menari. Karena Olahraga. gembira di rumah Tuhan. Tuhan. Yuk sama-sama Kak Gagas Ya. mainkan musik. Aku gembira ya Kak. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, lili. Ayo melompat lagi. La 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk. Aku gembira, aku gembira, aku bersuka, menari. Ayo melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Lili. Ayo melompat. La 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk berubah menjadi lebih baik lagi dari setiap hari, dan boleh Bapa menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, terima kasih Kak Sarma ya sudah berdoa untuk kita semua. Kak Gagas, kita sudah belajar tentang bagaimana berubah, terus pikiran kita diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita sudah pelajari, proses hidup kita tuh seperti proses metamorfosis, perubahan telur-telur dari kupu-kupu yang dewasa menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang indah. Memang tidak mudah untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Sama, hidup kita untuk jadi sempurna seperti Bapa pun tidak mudah, Kak. Penuh perjuangan, yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, laki-laki dan perempuan, semua berjuang untuk sempurna seperti Bapak. Tapi ada juga orang-orang yang gak mau berjuang, Kak. Oh iya Kak? Ya, karena mereka masih mau hidup di dalam dosa, Kak Gagas. Mereka masih tetap berbohong, masih tetap bertengkar, membuli, berkata-kata kasar. Nah, kalau kita, kamu dan saya, kami bertiga sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap minggu, harusnya sudah memutuskan untuk berubah dari hari ke hari. Tentu tidak ada perubahan yang langsung cepat, Kak. Karena perubahan itu ada prosesnya. Setiap orang perjuangannya Kak Gagas itu berbeda dengan perjuangan imannya Kak Melda. Perjuangan imannya Kak Sarma juga berbeda dengan perjuangan imannya Kak Gagas. Karena setiap orang adalah unik
dan istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mirip dengan Kak Gagas dalam hal fisik, dalam hal jiwanya, dalam hal kepribadiannya. Kak Gagas adalah pribadi yang unik, Kak Sarma pribadi yang istimewa, begitu juga Kak Melda dan adik-adik yang ada di rumah. Karena kita semua istimewa dan berbeda, kita semua punya perjuangan yang istimewa dan yang berbeda. Nah, istimewa bukan berarti kita happy-happy terus, Kak. Istimewa kita diizinkan Tuhan di dalam kedaulatannya, di dalam kekuasaannya, kadang mengalami sedih, mengalami takut, mengalami bahagia, mengalami panik, ya. Terus mengalami apa lagi? Terluka karena perkataan yang menyakitkan. Semua kita alami dan semua proses itu menjadi istimewa karena Tuhan mau kamu dan saya menjadi pribadi yang istimewa yang nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan surga. Adik-adik, yuk, walaupun sulit, walaupun tidak mudah untuk berubah, tapi hari ke hari kita mau berjuang. Kalau hari ini gagal, jangan menyerah. Iya. Kalau hari ini tidak berhasil, jangan putus Asa. Nah, ya, kita pernah nyanyiin lagu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Nah, saat hati menyembah, kita akan mendapatkan mukjizat. Mukjizatnya itu bukan, wah kita jadi kaya, wah kita jadi pinter, padahal nggak belajar. Oh, tidak seperti itu mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan adalah ketika kamu dan saya pikirannya diperbaiki, diperbarui dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah mukjizat di dalam kehidupan kita. Kak Sarma dan Kak Gagas, kalau hari ini kita belajar firman Tuhan, karena ada guru-guru, ada orang tua kita yang senantiasa mengajarkan kita. Mengajarkan apa, Kak? Mengajarkan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Mengajarkan bahwa tidak boleh hanya Yesus yang bisa mencukupi kebutuhan kita, hanya Yesus yang bisa menghibur kita, dan Yesus segala-galanya, dan kita tidak mengingini hal yang lain, kekayaan yang melimpah, tetapi yang kita ingini adalah Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, kita bersyukur adik-adik, ada papa dan mama yang tiap hari bangunin kita, ajak kita berdoa, ajak kita dengar firman Tuhan. Kita bersyukur ada papa dan mama mengingatkan kita terus-menerus. Waktu kita bikin salah, papa dan mama menasihati dan mengoreksi kesalahan kita. Kita juga bersyukur ada guru-guru sekolah minggu yang menyediakan waktu untuk melayani kita. Kita bersyukur ada pendeta kita, ya istilahnya ada gembala kita di gereja ya Kak ya. Kita bersyukur buat teman-teman yang menjadi teman seperjuangan kita untuk menjadi sempurna. Luar biasa. Kalau kita punya guru, kita punya pembina, tentu kita akan bersama-sama berjuang menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Kita mau setia ya seperti Tuhan Yesus. Mau nggak Kak? Mau banget dong. Tuhan Yesus setia mulai dari dia melayani sampai dia mati di kayu salib. Dia menyatakan kesetiaannya kepada Allah Bapa. Luar biasa adik-adik. Nah, hari ini, sore hari ini, salah satu perubahan hidup kita, waktu kita menghargai orang tua kita. Kak Sarma boleh nggak buka di dalam Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20, perjanjian lama ya adik-adik Iya, ya. Keluaran 20 Ayat 12. ayat 12. Saya bacakan ya Kak. Iya Kak. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik,
Menghormati papa dan mama adalah ketika kita mau mengikuti teladan hidup mereka. Waktu mereka berdoa, kita mengikuti teladan mereka saat berdoa. Waktu mereka membaca firman Tuhan, kita mengikuti kebiasaan mereka membaca firman Tuhan. Waktu mereka mendengarkan khotbah melalui media massa ya, online ya, kita juga mau mengikuti mereka, teladan mereka. Kalau hari ini kita ngerasa kok papa mama kok sering ngomel-ngomel ya waktu aku nggak doa, waktu aku nggak baca firman. Papa mama tuh sebenarnya ngomelnya bukan karena tidak menyayangi kita, tetapi sebaliknya karena mereka sayang, makanya mereka mau ajak kita ke surga, mau mengajak kita ke rumah kita yang sebenarnya, Kak Gagas dan Kak Sarma. Kita bersyukur adik-adik, kalau hari ini kamu masih punya papa dan mama, bersyukurlah untuk kehadiran mereka. Tapi kalau hari ini kamu mungkin sudah tidak punya papa atau mama atau tidak punya keduanya, tapi kamu masih punya pendetamu, kamu masih punya guru-guru sekolah minggumu, kamu masih punya om dan tante atau oma dan opa yang akan mengajak kamu untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Sama-sama yuk adik-adik kita belajar. Dan hari ini, sore ini Kak Melda dengan Kak Gagas akan ajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Papa dan Mama, guru sekolah minggu, pendeta yang sudah mengajak kita untuk berjuang sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyi ya Kak Sarma dan Kak Gagas ya. Yuk. Ajarku mengasihi Tuhan lebih dari siapapun juga. Kau ajarku mengingini Tuhan lebih dari apapun di bumi. Buatku mengerti dunia bukan rumahku, ada langit baru dan bumi yang baru bagiku. Kau ajarku berjuang sempurna seperti Bapa, setia sampai akhir seperti Tuhan. Kau ajakku berjuang sempurna seperti Bapa, setia sampai akhir seperti Tuhanku. Sama-sama katakan, kau buatku. Haleluya. Dunia bukan rumahku, ada langit baru dan bumi yang baru bagiku. Kau ajakku berjuang sempurna seperti Bapa, setia sampai akhir seperti Tuhanku.
Tuhan Yesus, kami mau setia sampai akhir, seperti Engkau setia kepada Bapa di surga, sampai Engkau mati di kayu salib. Bantu kami, untuk kami berjuang di dalam perlombaan iman kami, memperlihatkan proses perubahan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami kepada dunia, sehingga dunia bisa melihat bahwa ada terang kasih Kristus di dalam setiap perbuatan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Kamelda, Kak Salma, kita nih mau bikin apa nih? Wah, hari udah ini kita mau penasaran bersenang-senang dengan balon. Iya. Berwarna-warni. Jadi Kak Sarma dan Kak Gagas, ini sudah ada 2 wadah. Yang satu di kiri Kamelda, wadahnya berisi air dingin. Air dingin. Ya, air yang memang sudah dimasukkan ke dalam lemari es Iya, ya Kak. betul. Atau boleh pakai es batu terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ini air yang Panas ya. hangat ya Kak ya. Hangat apa panas Kak? Cenderung panas ya Kak Iya. ya. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi balon kalau dia kita taruh di air yang dingin, apakah balonnya akan mengembang atau tidak. Yuk kita coba sama-sama, boleh yuk? Ayo. Boleh. Oke, adik-adik perhatikan ya. Ini balon biasa ya. Ya. Biasa. Oke, yuk. Yuk. Nah, ini tidak Hmm. tidak mengembang ya Kak, tidak terlalu mengembang ya. Bahkan Hmm. punya Kamelda tuh nggak sama sekali tidak mengembang. Nah, Hmm. apa yang terjadi kalau kami pindahkan balon-balon kami? Oh iya, jangan lupa kita bisa pakai botol Bekas. air mineral yang bekas ya. Dan ini kita kita potong Gunting. bagian bawahnya ya. Hmm. Oke, yuk sama-sama kita pindahkan ke air yang panas ya dan Satu. cenderung hangat. 2, 3. Ya, apa 3. yang terjadi? Oh. Wow. Wow, ya. Nah, kenapa punya Kamelda belum Oh, ya? mungkin sudah balonnya mulai. Balonnya mulai tuh. Oh, ini Ya, nih ya. ya. Itu nyangkut balonnya tadi di bawahnya. Nyangkut. Hmm. Nah, tapi sudah mulai Kamelda ya sudah mulai ada menggelembung ya, punya Kak Sarma juga. Aku sudah berdiri. Oh, kita coba lagi ya pindahin ke air yang dingin. lebih dingin ya. Ya. Oh. Oke. Hmm. Nah, tidak Wah. terlalu ya. Oke, kita pindahkan lagi. Wow. Wah. Aku jadi. Tuh ya. Tinggal diginiin sih. Iya sih, bener sih. Wah, oh Iya, iya, bener. Harus pakai bantuan tangan oh, nih pakai berarti. bantuan Iya. dengan menjentikan jari-jari Iya. kita. Ya adik-adik ya, bisa mencobanya di rumah. Kenapa? Ketika di dalam air panas, ini balonnya menggelembung karena ada uap panas yang masuk ke dalam botolnya Botol sini bekasnya. Kak. Ya kan, jadi air panasnya menimbulkan uap panas dan dia mengisi ruang udara yang ada di dalam balon. Adik-adik, mudah dan sederhana kan eksperimen kita sore hari ini. Kamu bisa mencobanya dan kalaupun gagal, ingat terus mencobanya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Asa. Yuk tetap sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Adik-adik, tentu kita harus sayang semuanya, juga kepada orang tua, kepada pembina kita, kepada guru-guru sekolah minggu kita, juga kepada pendeta kita. Nah, kalau kita mau belajar menyayangi semua, kita harus mulai dari rumah, Kak. Iya, menyayangi orang tua, kakak, dan adik. Kak Melda, Kak Gagas, Kak Sarma akan ketemu lagi dengan kalian di episode Kids Corner berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sama Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang
Bye.